Nama saya Anissa Rizkina Veronica Fadila, NIM 200 210 20 10 16. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi. Jadi, sistem informasi merupakan sebuah sistem yang berisi informasi mengenai dalam manajemen mengambil sebuah keputusan dan untuk menjalankan sebuah operasional perusahaan. Nah, dalam sistem informasi tersebut terdapat beberapa kombinasi. Di antaranya ada kombinasi dari orang-orang, yang kedua kombinasi teknologi informasi, dan yang ketiga kombinasi dari prosedur-prosedur yang terorganisasi. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Trisna Yulevia, NIM 2002 1020 1030. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem informasi dan fungsi sistem informasi. Yang pertama yaitu tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Data yang diolah tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka harus tersedia 3 pilar. Yang pertama yaitu relevance, tepat kepada orangnya. Yang kedua, timelines, yaitu tepat waktu. Yang ketiga, akurat, yaitu akurat atau tepat nilainya. Apabila ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna, melainkan sampah. Kemudian, selanjutnya yaitu fungsi dari sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Yang terakhir, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Sekian, itu saja penjelasan dari saya tentang tujuan sistem informasi dan fungsi sistem informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Umma Al-Dhahiro, NIM 200210201023 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi. Sistem informasi memiliki beberapa komponen, di antaranya yaitu 1 komponen input, 2 komponen model, dan ketiga komponen output, dan keempat komponen teknologi, kelima komponen basis data, dan keenam komponen kontrol. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, komponen input. Komponen input ini yaitu data yang masuk ke dalam sistem informasi. Dan kedua, komponen model. Komponen model ini yaitu kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dan ketiga, komponen output. Komponen output ini yaitu hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakaian sistem. Dan keempat, komponen teknologi. Komponen teknologi ini yaitu alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim output, serta memantau pengendalian sistem. Dan kelima, komponen basis data.
Komponen basis data ini yaitu kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Dan 6. Komponen kontrol. Di sini, komponen kontrol yaitu komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Yuk. Perkenalkan, nama saya Ciko Arsi Firdauso, NIM 200-210-201-038. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Berikut ciri-ciri dari sistem informasi. Yang pertama, baru. Informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi penerima informasi. Yang kedua, tambahan. Informasi dapat diperbarui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah ada. Yang ketiga, kolektif. Informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah satu sebelumnya. Dan yang terakhir, penegas. Informasi yang dapat menyampaikan penegas informasi yang sebelumnya yang telah ada. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunike Setia Putri Poniman, NIM 2002 1020 1017. Saya akan menjelaskan tentang contoh sistem informasi. Contoh sistem informasi yang saya akan jelaskan di sini ada 3. Yang pertama yaitu Knowledge Work System. Sesuai dengan namanya, Knowledge Work System ini merupakan jenis sistem informasi yang memuat berbagai informasi terbaru mengenai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimuat selanjutnya dapat diakses oleh semua penggunaannya dan digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah. Kemudian yang kedua, ada Office Automation System. Office Automation System ini adalah sistem yang bertugas untuk menggabungkan beberapa peralatan IT dalam suatu jaringan dan dipusatkan pada suatu server tertentu. Penggabungan peralatan IT dari anggota atau pekerja bertujuan untuk mempermudah serta memberikan efisiensi dalam hal komunikasi. Kemudian yang ketiga, yaitu Transaction Processing System. Sistem ini biasanya digunakan pada organisasi atau instansi yang melakukan kegiatan atau operasional tertentu secara rutin. Contoh operasional rutin yang dimaksud adalah seperti melakukan transaksi keuangan, registrasi ulang secara berkala, dan masih banyak lagi.